Nah kayak gitu ya. Nah terus habis itu udah kita validasi identitas pasien. Terus habis itu ibu, jadi menurut rekam medis yang saya baca, ibu mengeluhkan bahwasanya ASI ibu belum keluar ya ibu, ya. Terus habis itu, jadi di sini saya akan melakukan pemijatan meses payudara dan pijat oksitosin, tujuannya untuk bisa merangsang ASI ibu. Gitu. Terus apakah ibu bersedia bu? Bersedia. Untuk prosedurnya, untuk waktunya sendiri sekitar 25 menit. Dan untuk prosedurnya sendiri nanti ibu bisa membuka pakaian atasnya dan nanti saya akan memijat pada area payudara dan area punggung. Ya. Punggung itu berarti apa? Pijat? Oksitosin. Seperti itu ya ibu. Apakah ibu ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu? Tidak. Apakah ibu ada yang dikeluhkan? Tidak juga. Oke, jadi saya langsung ya bu masuk ke tindakannya. Terus abis itu menutup? Tidak. Menutup privasi tirai. Geser sini bisa nggak? Kita terus pakaiin handuk. Pakaiin handuk dulu. Oh ya penitinya belum ya? Iya. Dibawa. Nggak ambil. Ada yang punya peniti nggak? Yang nganggur? Nggak ada. Boleh? Nggak sih, tentu susah. Ini ada kak. Cepet. Nah, ya. Terus habis itu dipasangin handuk. Di mana? Di bawah. Pangkuan. Ini tujuannya ibu, permisi saya izin memasang handuknya. Tujuannya untuk menutupi badan ibu supaya tidak dingin. Permisi ya bu, saya pasangkan handuknya di bawah supaya celana pakaian bawah ibu tidak basah, terkena ASI gitu ya, atau terkena air gitu. Terus kasih ibunya pegang bengkok. Ibu permisi ya bu, ibu bisa pegang ini karena nanti takutnya kalau ASInya mancar, ibu bisa diwadihin pakai itu ya bu. Oke, udah. Terus habis itu ambil kapas, ambil 2 kapas. Terus habis itu dikasih baby oil. Terus di kompres. Ibu permisi saya akan mengompres putingnya selama 2-3 menit. Ibu bisa bantu pegang ya bu. Nah disuruh pegang. Waktu itu aku kan udah pernah praktek klinik ya. Terus aku juga udah pernah beneran ngelakuin meses payudara ke ibu asli, ke orang asli gitu. Jadi tapi kalau di rumah sakit itu menurut aku barang-barangnya itu terbatas banget ya. Waslapnya cuman ada disediain 1, handuknya itu sebenarnya bikin aku kayak oh gini gitu kan. Handuknya itu 1 handuk, gak tahu ya, itu sebenarnya bukan prosedur ya, 1 handuk buat 2 orang. Aku juga nggak tahu kenapa gitu. Tapi ya karena mungkin ya udah bersih aja nggak sih badan ibu hamil untuk ibu melahirkan tuh. Terus habis itu bengkok ada nggak ya? Gak ada bengkok juga di sana di rumah sakit. Terus juga nggak ada kapasnya kemarin aku ganti pakai tisu, itu pun minta tisu ke pasiennya gitu. Terus ini baby oilnya tuh bukan baby oil tapi minyak, nggak tahu itu minyak kelapa atau minyak goreng. Soalnya disuruh ngambil dari dapur. Nggak tahu ya itu bener-bener. Itu di mana kak? Rumah sakit. Rumah sakit mana? Ya, rumah sakit mana nanti juga kamu tahu. Nah udah kan, ini udah sampai 2-3 menit. Terus ibu permisi ya bu, saya terus habis itu jangan langsung diambil tapi dibersihkan seperti ini ya bu, dibersihkan dari dalam ke luar. Terus habis itu diambil lagi pakai kapas yang baru. Nah terus ini tujuannya untuk membersihkan sisa kerak ASI. Misal ibunya tadi habis menyusuin tadi, jadi kita diputar dari dalam ke luar ke areola, dari putih ke areola. Ibu bisa mencontohkan di payudara yang satunya ya bu. Ya rollernya lepas. Aman. Waktu malah yang lebih lepas lagi, aman. Putar coy. Dari dalam keluar. Ya gitu ya. Dari sini ke
apa tadi? Aeroba. Kenapa ibunya disuruh buat meragain juga? Karena kan kita tujuannya bukan hanya untuk pijat saat itu doang kan. Nanti di rumah bisa jadi ibunya punya masalah yang sama, asinya belum keluar, jadi bisa melakukannya sendiri di rumah gitu. Nah pas itu juga aku ngelakuin, ada suaminya juga, jadi suaminya suruh ikut supaya nanti suaminya bisa mijitin gitu. Nah udah kan kayak gitu. Terus habis itu kita lihat, ini yang biasanya orang-orang sering lupa ya, habis kompres tuh kita dilihat dulu apakah putingnya inverted atau masuk ke dalam. Jadi ibu di sini saya melihat kalau putingnya, ceritanya ini putingnya masuk dalam ya, melihat putingnya itu masuk ke dalam. Nanti saya akan membantu ibu untuk memberikan rangsaan atau stimulus. Seperti ini ya bu caranya, diregangkan keluar seperti ini bu, ke atas ke sampingnya seperti ini. Silakan bu, bisa dilakukan di payudara yang satunya. Nah supaya ibunya bisa nginget kalau misalkan ibunya suruh ngelakuin sendiri tuh. Terus habis itu udah selesai, baru kita masuk ke pemijatan meses payudaranya yang pertama. Pakai baby oil. Terus pemijatan meses payudara yang pertama tujuannya untuk apa? Pembengkakan pada payudara. Ya, mencegah pembengkakan pada payudara. Jadi caranya ibu, ini sih, caranya seperti ini ya bu, bisa dari dalam, dipijat dari dalam ke atas, ke samping, ke bawah, terus ke luar. Dari ya ke depan. Dari dalam, atas, samping, bawah, luar. Sebanyak berapa? 20 sampai 30 kali. 20 sampai 30 kali. Bisa sih ibu silakan bisa mencontohkan sesuai yang tadi, bukan mencontohkan, memperagakan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Nah, terus udah masuk ke meses payudara yang kedua. Ini tuh kalau aslinya tuh lama ya, karena kan ini bisa di skip. Kalau aslinya kan beneran 20 sampai 30 kali kan. Gitu. Terus habis itu masuk ke meses payudara yang kedua, tujuannya untuk mengurangi saluran ASI yang tersumbat. Tangan yang nggak buat pijat itu bisa menopang. Terus habis itu ibu bisa pakai 2 atau 3 jari seperti ini ya bu. Nanti kita akan membuat bulatan kecil searah jarum jam. Nah, terus searah jarum jam itu ke kanan kan. Nah, terus dipijat. Biasanya tuh pada kayak judo gini, jangan judo banget ya. Tapi kayak ya udah, karena kan semua sisi ininya harus dipijat. Terus habis itu ditanya, nyeri nggak bu, sakit nggak bu, gitu ya. Terus misal enggak, ya udah kita lanjutin. Misal nyeri, kita kurangi kekuatan memijatnya gitu, sampai dari dalam sampai keluar payudara sampai sini ya, gitu. Terus meses ke yang ketiga, tujuannya untuk Mencegah pembendungan ASI. ya, mencegah pembendungan ASI. Ibu ya tadi bisa ibu silakan praktekkan di payudara yang satunya supaya ibunya lebih ingat kayak, oh tadi aku gini nih tangannya, tadi gini nih tangannya gitu ya. Terus habis itu meses payudara yang ketiga itu tujuannya untuk mencegah pembendungan. Caranya itu ibu bisa pakai 2 sampai 3 jari. Aku sih enaknya 3, waktu itu juga aku 3 pas aslinya, karena kalau 2 pegel banget. 3. Terus habis itu lakukan pengatukan ringan searah jarum jam dari payudara bagian luar. Tadi kan kita kayak dalam luar gitu terus kan, dari dalam keluar, sekarang dari luar ke dalam. Seperti ini, dipijat searah jarum jam. Terus kalau udah, ini nggak ada waktunya ya. Kalau meses payudara kan tadi sebanyak 20 sampai 30. Kalau meses yang kedua sampai ketiga itu yang penting semua payudaranya tuh udah kena gitu, 1 kali aja. Terus ibu silakan bisa mempraktekkan di payudara yang satunya. Dilakukan pengaturan ringan juga. Nah, ibunya suruh cobain. Ini searah jarum jam atau bebas? Sebenarnya bebas, tapi kayak lebih enak searah jarum jam nggak sih? Terus kalau udah, sekarang
lengkap sebenarnya. Nah, terus dikompres dulu pakai air apa? Air hangat ya. Kompres. Ibu permisi ya Bu, saya akan mengompres payudara Ibu ya Bu supaya Ibu bisa lebih rileks. Permisi ya Bu, dikompres. Nah, 2 sampai rileks, Ding, sampai rileks. Sampai Ibu merasa Ibu sudah mulai lebih rileks belum Bu gitu ya. Sudah gitu kan. Bisa diambil. Terus habis itu pakai air hangat lagi. Tadi kan cuman sifatnya buat mengompres. Kalau sekarang buat membersihkan sisa-sisa minyaknya. Bebas sih, ini nggak harus dari dalam keluar, yang penting seluruh bagian payudaranya itu bersih aja gitu supaya nggak pliket ibunya. Terus dibilas pakai air suhu ruang. Nah sudah. Terus habis itu Kering. permisi ya Bu, saya lepas permisinya dulu. Terus bisa sih ngeringinnya dari sini, dari belakang kayak gini. Bisa dari sini kalau susah gitu, kalau handuknya pendek juga. Yang penting dikeringin. Nah udah kering, terus habis itu masuk ke pijat observasi. Oke, mau dapet sini ya, nanti kalian nggak bisa ngeliat punggungnya. Sini aja, sini. Nah habisnya tuh kayak gini, bilang ke ibunya, Ibu permisi ya Bu, Ibu bisa duduk di dekat bed atau di dekat tempat tidur gitu. Nah terus permisi, silakan Bu bisa mendekati tempat tidur dulu. Terus habis itu kita kursinya diarahkan punggungnya itu nggak di punggung ya karena nanti susah. Silakan Bu bisa duduk. Enggak, madep sana. Sini dong. Madep meja. Madep meja. Sini. Aduh, bed ya. Bed bed. Terus habis itu Ibu bisa silakan tangannya menumpuk seperti ini Bu. Terus kepalanya menempel di Lengan. Nah, udah terus dipakai terus biarkan payudara ibunya terus habis itu bisa pakai BBW lagi. Terus pijatnya dari mana? Bawah leher. Bawah leher sampai ke Kostea. ya interkostal 5 sampai 6. Karena ibunya nggak tahu interkostal 5 sampai 6 mana, jadi bilang aja bawah tulang belikat gitu ya. Atau biasanya tuh di bawah BH gitu. Nah, terus kita pijitnya tuh kayak di samping-samping, enggak samping banget tapi kayak agak di samping tulang. Ya, Ibu untuk pemijatannya bisa pakai ibu jari ya, 2 ibu jari, terus membentuk lingkaran kecil-kecil ya Bu. Ya love boleh kayak gini kan, set gitu. Mana sih? Nah ini sebanyak berapa? Sebanyak sampai terangsang Sebanyak 2 sampai 3 menit. Nah nanti kalau bisa ini dipijit kan, pijitannya Ibu, apakah kurang kencang Bu, apakah terlalu kencang kayak gitu. Kemarin sih ada yang bilang boleh Mbak lebih kencang lagi kayak gitu. Nah kayak gitu ya. Terus kalau misalkan udah sampai sini, terus balik lagi ke atas. Nah udah. Oh ya tadi tuh yang mahasiswa payudara yang 3 lupa aku ngasih tahu, itu harusnya dibilang, Bu ini tadi terasa ada benjolan ya Bu. Sebentar. Tadi ini kan kayak ada benjolan gimana ya? Ya pokoknya di sini tuh, nah ini ada benjolan gitu. Kan di sini ada benjolan kan. Nah kalau di Phantom itu kan kayak ya udah benjolan, kalau kita ketuk-ketuk kan biasa aja. Tapi kalau di ibu asli ternyata kalau kita ketuk-ketuk lama itu beneran bisa luruh, beneran bisa benjolannya jadi hilang. Nah jadi
Gimana ibu, di sini saya menemukan terdapat benjolan ASI pada payudara ibu, jadi saya izin untuk mengetuk lebih lama mengetuk lebih lama supaya ASI-nya bisa lurus seperti itu, gitu ya. Ya. Nah tadi udah dari sini sampai, oh iya ini harusnya hendukin di bawah sini untuk menutup privasi. Udah kayak gitu, dari sini ke sini udah 2 menit, sini bolak-balik udah 2 menit, terus baru nggak, kalau pijit oksitosin nggak usah dikompres, langsung dibilas pakai air. Jadi dibilas aja menyeluruh, bilasnya biasa aja terserah, bebas nggak ada ketentuan. Terus habis itu pakai air dingin suhu ruang. Terus habis itu dikeringin. Yang penting sampai ibunya tuh udah nggak pliket apa ya, pliket minyak gitu. Nah udah kayak gitu kan, udah dikeringin. Terus habis itu ibu, saya anjurkan ibu untuk memakai BH yang menopang payudara ya Bu, karena kan kalau ibu menyusui itu biasanya kan payudaranya penuh dengan ASI, jadi supaya ibu tidak merasa berat dan supaya payudaranya tidak kendor. Ibu silakan, kan udah dipakai payudara, Pakai payudara. dipakein baju, silakan ibu pakai bajunya. Udah pakai bajunya, udah kan, udah dipakai bajunya, terus habis itu udah selesai terminasi. Ibu untuk pemijatan